Aku berlari ke kafetaria, berharap masih ada sesuatu yang lezat tersisa. Ini salah guruku. Dia menyuruhku tetap di ruangan setelah kelas. Mindy, nilaimu terlalu rendah, bla bla bla. Oh tidak, yang aku lihat hanyalah nampan kosong di mana-mana. Perutku keroncongan membayangkan harus kembali ke kelas dalam keadaan lapar. Tapi kemudian seperti fata morgana di padang pasir, roti terakhir tergeletak di sebelah Tom si Hoti. Tanpa pikir panjang, aku meraihnya dan menggigitnya. Kenyal, sangat kenyal. Lalu tiba-tiba semua orang tertawa terbahak-bahak. Saat itulah aku tersadar, tidak ada roti. Aku sedang mengunyah sepatu balet Tom. Hai, aku Mindy dan aku berasal dari keluarga juara angkat beban. Iya, dan ayahku menjelaskan kenapa aku jadi gadis tertinggi di sekolah. Aku dulu ingin jadi atlet angkat beban seperti ayah, tapi kemudian aku bertemu sahabat karibku, Tiffany. Tiba-tiba aku menemukan dunia gaun cantik dan gerakan berputar yang halus yang disebut figure skating. Dan aku tidak bisa melihat celana angkat bebanku yang jelek dengan cara yang sama lagi. Tiff mengajakku bermain ice skating di mall dan aku suka. Sejak saat itu, hanya itu yang aku inginkan. Oke, mungkin aku tidak mungil seperti Tiff, tapi aku cukup pintar untuk menggunakan algoritma untuk menghitung sudut selama latihan. Tiff dan aku sama-sama mendapat beasiswa di SMA yang berfokus pada olahraga. Dan iya, saat itulah masalah dimulai. Tidak peduli pakaian lucu apa yang aku pakai atau seberapa normal aku mencoba untuk menjadi imut, menjadi jerapah membuatku menonjol. Dan bersama Tiff yang cantik dan mungil memperburuk keadaan. Satu-satunya yang tidak mengabaikanku adalah tim angkat beban, tapi itu hanya karena ayahku adalah pelatih mereka. Kemudian untuk memperburuk keadaan, kecanggungan dan nafsu makanku yang seperti gajah secara tidak sengaja membuatku berada di sisi buruk Tom. Ini buruk karena hampir setiap cewek dan cowok di tempat ini terobsesi dengannya. Sejak saat itu, tidak ada yang menganggapku serius. Dan berusaha menghindari ayah agar dia tidak ceramah tentang berhenti berseluncur dan beralih ke angkat beban sungguh melelahkan. Aku sedang berada di ruang ganti saat Tiff datang. Aku lupa ini hari pemeriksaan kesehatan tahunan. Aku harusnya tidak makan muffin itu tadi. Oh, tidak. Aku juga lupa soal itu. Tidak mungkin berat badanku dipublikasikan agar seluruh sekolah melihatnya. Aku akan dijuluki Mindy si besar. Jadi saat tidak ada yang melihat, aku menyelinap keluar dari sana. Namun mencoba mencari tempat persembunyian yang cukup besar untuk tubuh besar ini tidaklah mudah. Lemari petugas kebersihan. Namun saat aku bergegas ke sana, aku bertabrakan dengan Tom. Pernahkah kamu mendengar tentang ladies first? Kau menyebut dirimu seorang wanita? Baiklah, Nona, berikan ini padaku. Sebagai gantinya, aku punya camilan yang sangat lezat untukmu. Camilan apa? Roti ini. Berani sekali kau. Pada saat itu pintu tiba-tiba terbuka dan petugas kebersihan berteriak pada kami untuk berhenti berciuman. Apa? Berkat kesalahpahaman yang tidak perlu ini, kami berakhir di kantor kepala sekolah bersama orang tua kami. Ayahku bahkan membawa seluruh tim angkat beban dan mulai mengamuk. Mindy, kamu membolos? Aku tidak bisa menyebutkan pemeriksaan kesehatan, jadi dengan panik aku mengoceh. Aku sedang pacaran dengan Tom. Siapa yang akan pacaran denganmu, Nona Banteng Brahma? Kemudian terdengar suara beng keras saat ayahku menghancurkan meja menjadi dua. Banteng? Siapa yang kau sebut banteng? Maksudku Mindy kuat dan imut seperti banteng. Bahasa cinta kita agak istimewa, ya kan sayang? Oh, keledaiku yang manis. Kau mengungkapkan terlalu banyak. Semua orang terkesiap kaget. Dan kemudian aku tahu, ayah menangis bahagia dan mulai memeluk semua orang. Labuku, akhirnya punya pacar. Ini saatnya berpesta di rumahku. Tapi kalau kau sampai menghancurkan hati gadis kecilku, kau akan celaka. Kupikir itu hanya kebohongan kecil. Sampai keesokan harinya, serbuan siswa membombardirku dengan pertanyaan. Sudah berapa lama kau dan Tom bersama? Siapa yang melangkah lebih dulu, kau atau dia? Kau harus duduk dengan kami. Jadi, kebohongan kecil ini benar-benar telah menumbuhkan kaki dan berlari. Tapi anehnya ini terasa menarik. Tiba-tiba aku bukan lagi sekedar sahabat aneh Tiffany. Sebaliknya, aku menjadi pusat perhatian. Dan ini seharusnya tidak berakhir secepat ini. Tidak, aku harus memperpanjang kencan palsuku dengan Tom. Jadi tepat saat Tom lewat, aku langsung menyeretnya menjauh di tengah sorak-sorai siswa yang memujiku. Seluruh tim angkat beban memata-matai kita. Apa kau ingin merasakan kemarahan ayahku jika dia tahu kau berbohong padanya? Kau yang memulai ini. Kurasa ayahku tidak akan melihatnya seperti itu. Baiklah, aku akan berperan sebagai pacarmu dan kau berhentilah memakan sepatuku. Setuju. Jadi kami melanjutkan pura-pura berpacaran. Tetapi aku tidak menyangka bahwa tim angkat beban benar-benar memata-matai kami di mana-mana. Kami harus terus berpura-pura. Tom mengantarku ke semua kelasku, menempelkan catatan-catatan manis di lokerku, dan saat makan siang, dia menyuapiku spaghetti dan menyeka saus dari mulutku. Kami akhirnya menghabiskan sebagian besar waktu bersama, dan mata-mata kira kami pasangan yang sebenarnya.
Aku tahu ini semua hanya sandiwara, tetapi dia seperti bola keju besar. Bola kejuku, jadi tetap saja rasanya menyenangkan. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Tom, semakin aku menyukainya. Dia mendengarku cerita betapa kerasnya aku bekerja untuk masuk ke sekolah ini. Dan sebagai balasannya, aku belajar banyak hal baru tentangnya. Seperti betapa dia sangat menyukai tari balet. Meskipun keluarga dan mantan teman-temannya tidak selalu memahaminya. Dan sikap dinginnya itu karena dia tidak ingin ada orang yang meragukan mimpinya dalam hidupnya lagi. Kami mulai semakin dekat dan dia melakukan beberapa hal yang sangat lucu, seperti menyemangatiku saat latihan skating dan membawakanku coklat panas untuk menghangatkanku. Aku senang mengenal Tom, tetapi sayangnya tidak semua orang menjadi bagian dari klub penggemar kami. Tidak peduli apa yang kukatakan, Tiff tidak akan percaya bahwa dia adalah cowok yang nakal. Dia akan mengirimiku pesan teks tanpa henti hanya untuk memaksaku memilih antara Tom dan dia. Aku tahu sejak Tom muncul, aku menghabiskan lebih sedikit waktu dengannya, tetapi dia terlalu berlebihan. Lebih parahnya lagi, dia bahkan berbohong tentang cederanya saat latihan untuk merusak kencanku. Aku bersikap dingin kepada Tiff setelah itu. Dia perlu merenungkan tindakannya. Suatu hari aku sedang membereskan lokerku ketika Rachel, salah satu gadis paling populer di tim kami alias saingan Tiff, mendatangiku dan memintaku gabung ke kelompoknya. Tapi bagaimana dengan Tiff? Tiff selalu bilang bahwa Rachel tidak baik dan... Ada apa? Apakah harus minta izin Tiffany sebelum berteman dengan seseorang atau apa? Bukankah kau lebih terkenal daripada dia? Benar, aku harus berhenti dianggap sebagai ajudannya. Aku punya pilihan sendiri, teman-temanku sendiri, jadi aku setuju bergabung dengan kelompok Rachel. Dan harus kuakui, cukup menyenangkan berada di kelompok populer. Dan di sisi lain, jalan bareng dengan cowok paling imut. Menghabiskan waktu bersama Tom membuatku menyadari sesuatu. Aku punya perasaan padanya, perasaan yang nyata. Tak lama aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoceh tentang Tom sepanjang waktu kepada Rachel. Oh sayang, kau sangat imut. Tapi, kurasa kau tidak boleh terus-terusan bertemu cowok itu. Hah? Kenapa? Oke, aku paham. Sekarang kau juga bertingkah seperti Tiff. Tidak, maksudku ada rumor bahwa dia pacaran dengan seseorang di belakangmu. Tiff, aku melihat mereka terlihat mesra bersama. Apa? Tidak mungkin. Tapi Tiff memang kelihatan cemburu dan dia merusak kencanku dengan Tom. Jadi mungkin ini ada benarnya? Perkataan Rachel menggangguku. Jadi sepulang sekolah aku pergi ke rumah Tiff untuk menanyakannya. Saat itulah aku melihat Tiff menangis di pelukan Tom. Rachel benar. Tiff dan Tom bersama. Aku pergi sebelum mereka berdua melihatku. Sambil terisak-isak aku kirim pesan ke Tom mengakhiri hubungan palsu kami dan memblokir kedua nomor telepon itu. Keesokan harinya di sekolah, semua orang bergosip tentang bagaimana Tom meninggalkanku demi Tiff. Dan yang terburuk, sebagai raksasa, aku tidak bisa menyembunyikannya. Bahkan Rachel dan kelompoknya menyerangku. Ada apa? Apa kau sudah jatuh dari kudamu? Lulu bebek buruk rupa akan selalu bebek buruk rupa. Aku tidak tahan tinggal di sana dan melihat mereka menertawakanku. Jadi aku meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah. Aku tidak akan kembali ke sana dan tidak ada yang bisa memaksaku. Aku mengunci diri di kamar dan menolak untuk meninggalkannya sampai... Apa ini karena Tom? Aku akan memberinya pelajaran. Dengan enggan aku membuka pintu. Mindy, kamu kelihatan mengerikan. Apa yang terjadi? Semuanya menjadi terlalu berat dan akhirnya aku menceritakan semuanya kepada ayah. Aku jadi bahan tertawaan. Tidak ada yang menganggapku serius karena penampilanku. Tidak ada cowok yang menyukaiku. Tidak ada yang ingin menjadi temanku dan tidak ada yang percaya aku bisa berseluncur. Pumpkin, kau diterima di salah satu sekolah olahraga terbaik di luar sana. Artinya kamu pemain seluncur berbakat. Terlepas dari apa